Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas logistik 4A pagi. Pada video ini kami akan menjelaskan hasil project based learning mata kuliah produksi dan operasi yang berjudul Produksi pada PT Prima Multiusaha Indonesia. Bab 1, pendahuluan. Aktivitas yang merupakan bagian dari proses operasi antara lain perencanaan produk, perencanaan produksi, operasional proses produksi, dan akuntansi biaya. Dua, mengapa pengelolaan proses operasi penting bagi perusahaan? Beberapa faktor bahwa proses operasi penting antara lain membantu pencapaian tujuan, meningkatkan produktivitas karyawan, meningkatkan niatan baik, dan memotivasi karyawan. 3. Mengapa diperlukan strategi dalam mengelola proses operasi pada perusahaan? Antara lain, sejumlah kapasitas yang dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya, waktu dan lokasi fasilitas, investasi teknologi untuk mengembangkan proses dan pengembangan produk, pembentukan hubungan antara pembeli strategis dan pemasok, tingkat produk baru atau pengenalan layak. 4. Mengapa memilih studi kasus yang akan diuraikan pada bab 3? PT Prima Multiusaha Indonesia merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang distribusi pemasok barang yang sudah diproduksi sehingga dapat memudahkan penulis dalam mencari tahu mengenai proses produksi serta proses pada perusahaan tersebut. Bab 2, landasan teori. 1. Pengertian manajemen operasi. Manajemen operasi adalah manajemen proses konversi dengan bantuan fasilitas seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan manajemen masukan yang diubah menjadi keluaran yang diinginkan berupa barang atau jasa, di mana manajer dapat melakukannya pendekatan klasikal, behavioral, dan modal-modal yang dianalisis dengan ilmu manajemen. 2. Strategi dalam proses operasi. Di antara beberapa karakteristik yang memiliki dampak pada keputusan strategi manajemen proses operasi adalah kualitas produk yang tinggi, penggunaan kapasitas yang tinggi, efisiensi operasional yang tinggi, intensitas investasi yang rendah, dan dengan biaya per unit yang rendah. 3. Konsep peramalan. Peramalan adalah penggunaan data untuk menguraikan kejadian yang akan datang di dalam menentukan sasaran yang dikehendaki, sedangkan prediksi adalah estimasi sasaran yang akan datang dengan tingkat kemungkinan yang terjadi besar serta dapat diterima. Peramalan subjektif terdiri dari metode Delphi dan metode penelitian pasar, dan peramalan objektif terdiri dari metode intrinsik dan ekstrinsik. 4. Konsep perencanaan kapasitas dan agregat. Perencanaan kapasitas adalah jumlah unit maksimal yang dapat dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sedangkan agregat ialah perencanaan yang dikategorikan ke dalam perencanaan jangka menengah untuk merencanakan jadwal induk produk selama 1 tahun. 5. Konsep Material Requirement Planning atau MRP. Perencanaan kebutuhan bahan atau yang lebih dikenal dengan Material Requirement Planning merupakan komputerisasi sistem persediaan seluruh bahan yang dibutuhkan dalam proses konversi suatu perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun jasa. 6. Konsep strategi lokasi. Sebelum perencanaan lokasi dibuat, terlebih dahulu harus diadakan penelitian dan peninjauan situasi lokasi yang akan dipilih. Dalam hal ini, perlu diperhatikan adalah jarak dari lokasi ke sumber bahan baku maupun ke pasar, sumber yang diperlukan untuk pelaksanaan sistem operasional,
dan kondisi lingkungan yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi serta kelancaran sistem operasional. 7. Konsep manajemen persediaan. Kegiatan manajemen persediaan menyangkut penentuan jumlah persediaan, penentuan harga persediaan, sistem pencatatan persediaan, dan kebijakan tentang kualitas persediaan. 8. Konsep manajemen rantai pasok dalam proses operasi. Terdapat 3 konsep dasar manajemen dalam rantai pasok yang dikatakan sebagai supply chain management adalah pengawasan bahan, informasi, dan keuangan sebagai pergerakan dalam suatu proses dari pemasok ke produsen, ke grosir, ke pengecer, dan kepada konsumen. 9. Konsep penjadwalan untuk proses operasi. Scheduling berhubungan dengan penetapan waktu dari penggunaan sumber daya spesifik dari organisasi tersebut, penggunaan perlengkapan, fasilitas, dan aktivitas manusia. Penjadwalan yang efektif dapat menghasilkan penghematan biaya dan peningkatan produktivitas. 10. Penggunaan dan fungsi CPM dan PERT. Critical Path Method atau CPM. Kedua, program evaluation dan review teknik atau PERT. Bab 3, studi kasus. Pengenalan perusahaan. PT Multiusaha Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distribusi kartu Excel Axiata. Perusahaan ini bisa dikatakan merupakan subkon dari PT Excel Axiata Tbk. Visinya memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan produk kami. Misi menghasilkan produk yang berkualitas. Produk atau jasa yang ditawarkan. Produk yang ditawarkan oleh PT Prima Multiusaha Indonesia berupa kartu Excel dan memberikan pelayanan kepada customer jika ada yang ingin bertanya mengenai cara penggunaan, pembelian, dan cara penjualan kembali kepada masyarakat luas. Alur proses operasi perusahaan yang diamati. Admin gudang memastikan limit pengambilan barang pada sistem telah terpenuhi. Sales memesan barang atau kartu ke bagian admin gudang sesuai dengan stok mereka berdasarkan sistem ERP. Admin gudang menginput barang permintaan ke sistem ERP. Admin gudang mengambil atau mengumpulkan pengambilan barang sesuai dengan permintaan sales. Admin gudang membagikan stok lama sales dan stok permintaan sales sesuai dengan SOP dan per sales. Setelah pembagian barang, admin gudang menghitung stok outname dan memastikan stok di gudang sesuai dengan sistem dan harus balance. Menghandle dan menghitung penjualan sales. Memastikan stok yang telah terjual maupun belum sesuai dengan sistem.
Ketiga, strategi operasi perusahaan yang diamati. Harus selalu memberikan kualitas yang terbaik kepada masyarakat. Kenali target pasar. Harus selalu memberikan inovasi setiap tahunnya agar tidak ketinggalan jauh dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. Melakukan kegiatan promosi yang efektif baik menggunakan media cetak, elektronik maupun melalui individual. Memanfaatkan teknologi yang ada dalam menjalankan usaha seperti menggunakan media sosial dalam menjalankan promosi. Harus bisa mengatur manajemen bisnis terkhusus dalam bidang keuangan agar mengendalikan barang yang akan kita sediakan kembali. Baiklah, selanjutnya terdapat model peramalan pada PT Prima Multi Usaha Indonesia. Adapun yang pertama, peramalan jangka panjang. Pada peramalan jangka panjang, PT Prima Multi Usaha Indonesia akan memikirkan perencanaan. Kedua, peramalan jangka menengah. Pada tahap ini, perusahaan akan lebih mengarahkan dalam tahapan kegiatan produksi. Ketiga, peramalan jangka pendek. Pada tahap ini akan melakukan tahapan pembuatan penjadwalan kerja. Selanjutnya, grafik peramalan yang terdiri dari menentukan kebutuhan perluasan pabrik, mempersiapkan perencanaan dan mempersiapkan bahan baku yang cocok, membuat tahapan produksi, melakukan perhitungan anggaran yang akan dibutuhkan, dan melakukan penjadwalan kerja. Selanjutnya ada perencanaan kapasitas. Pada PT Prima Multi Usaha Indonesia, proses perencanaan kapasitas menjadi kegiatan yang sangat penting, karena pada proses ini kapasitas diartikan sebagai kemampuan untuk mencapai, menyimpan, atau menghasilkan, sedangkan yang dimaksud dengan kapasitas produksi adalah jumlah unit maksimal yang dihasilkan dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Dalam manajemen operasi dan produksi, kapasitas produksi perlu ditentukan dan direncanakan dengan baik sehingga dapat memenuhi permintaan pelanggan. Selanjutnya, perencanaan agregat yang terdiri dari menggunakan persediaan untuk mengantisipasi perubahan permintaan, akomodasi perubahan dengan variasi untuk tenaga kerja, menggunakan part-time, overtime untuk mengantisipasi perubahan, menggunakan subkontraktor dan memelihara kestabilan tenaga kerja, perubahan harga atau faktor lainnya untuk mempengaruhi permintaan, dan melakukan pemilihan bahan baku yang tepat dalam memelihara sumber daya yang baik. Selanjutnya terdapat strategi lokasi. Tahap pertama yaitu pemilihan teritorial, contohnya seperti negara. Tahap kedua pemilihan lingkungan, contohnya wilayah. Dan ke tahap ketiga pemilihan lokasi, yaitu lokasi tempat di mana usaha itu didirikan. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya, tahap 1 pemilihan teritorial harus memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, resiko politik dan peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Kedua, memahami permasalahan budaya dan ekonomi daerah tersebut. Ketiga, memperhatikan lokasi pasar. Keempat, ketersediaan sumber daya dan produktivitas upah pekerja. Kelima, ketersediaan pasokan, komunikasi dan energi. Keenam, resiko nilai tukar dan mata uang. Tahap 2, pemilihan lingkungan, memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, segi yang menarik di daerah tersebut, seperti budaya dan pajak. Kedua, gaji tenaga kerja. Ketiga, ketersediaan layanan umum. Keempat, peraturan lingkungan setempat. Kelima, kedekatan dengan bahan mentah pada daerah tersebut dan biaya pembangunan. Tahap ketiga, pemilihan lokasi. Hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. Pertama, ukuran lokasi. Kedua, sistem transportasi udara, darat, dan laut. Ketiga, pembatasan daerah. Dan keempat, permasalahan dampak lingkungan hidup. Selanjutnya, manajemen persediaan. Manajemen persediaan sangat erat kaitannya dengan sistem persediaan di dalam suatu perusahaan. Tujuannya untuk menciptakan efisiensi dalam proses konversi. Secara konservatif, efisiensi yang dapat dihasilkan manajemen persediaan akan dapat menekan biaya produksi. Biaya produksi yang efisiensi akan dapat mendorong harga jual yang lebih bersaing dibandingkan kompetitor lain. Berikut ini adalah inventory management yang dimulai dari product management, purchase module, customer master, in and outward, challenge management, dan inventory status report. Nah, keterangannya, pertama product management
merupakan perusahaan bertugas untuk memandu setiap langkah siklus hidup produk mulai dari pengembangan hingga promosi dengan lebih mengutamakan pelanggan terlebih dahulu. Purchase module. Perusahaan memfasilitasi dan menganalisis aktivitas pembelian dalam perusahaan, mulai dari pemasok dan pengadaan barang dan jasa. Customer master. Perusahaan harus bisa menyimpan data yang berkaitan dengan customer dan isinya semua informasi untuk proses pesanan dan pengiriman. In and out word. Selalu memeriksa proses keluar masuknya pengiriman barang kepada pelanggan. Jalan manajemen dan inventory status report mencantumkan jumlah item stok yang ada di gudang. Adapun manajemen rantai pasok yang terdiri dari supplier, production, distribution, retailer atau wholesaler, dan customer. Keterangan. Supplier. Bahan baku yang dikirim tersebut kemudian harus melewati seleksi ketat untuk memenuhi standar yang telah ditetapkan perusahaan. Production dalam proses produksi juga dibuat seefektif mungkin sesuai dengan alur manajemen operasi di mana mesin-mesin diletakkan berurutan dan berkaitan sesuai urutan proses. Selanjutnya distribution. Dalam proses distribusi, perusahaan memperlakukan sistem just in time sehingga perusahaan tidak menimbun persediaan dan dapat menjamin produk senantiasa baru dan berkualitas. Selanjutnya retailer atau wholesaler. Perusahaan mendistribusikan produk ke agen-agen penjual dengan jumlah pasokan yang tepat, artinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Selanjutnya customer. Melalui distribusi maksimal yang dilakukan oleh perusahaan, pelanggan dapat dengan mudah menemukan dan membeli produk yang diinginkan. Adapun penjadwalan yang diterapkan. Pada PT Multi Usaha Indonesia, ada beberapa klasifikasi proses penjadwalan dalam operasional perusahaan. Di antaranya, pertama, penjadwalan maju. Operasi penjadwalan dimulai dari tanggal penerimaan order secara maju, dan kemudian terjadi persediaan bahan baku sampai pada giliran diproses. Kedua, penjadwalan mundur. Suatu teknik penjadwalan dimulai dari waktu penyelesaian operasi terakhir. Keuntungan dari metode ini adalah mengurangi barang setengah jadi. Kemudian, permasalahan yang dihadapi. PT Prima Multi Usaha Indonesia tentunya memiliki hambatan, salah satunya penjadwalan, yaitu saat pekerja mengalami salah penjadwalan dalam melakukan pekerjaan atau bisa dibilang tidak sesuai dengan standar prosedur yang sudah diterapkan. Dan untuk mengatasinya, perusahaan perlu untuk menganalisis kesalahan lebih awal. Pertama, harus diperiksa kembali apakah proses penjadwalan telah sesuai, cari tahu penyebabnya dan akibatnya. Kesalahan sekecil apapun jika lama dibiarkan bisa berdampak besar pada perusahaan. Oleh karena itu, baik kesalahan kecil atau besar sebaiknya langsung dicari akar permasalahannya sebelum terjadi masalah yang lebih besar. Sekian bab 3. Selanjutnya ada bab 4 yaitu pembahasan. Strategi lokasi. Analisis terkait studi kasus. Masalah lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Misalnya biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk atau produk jadi yang keluar dari perusahaan dapat mencapai 1/4 dari harga jual produk. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimalkan biaya, meski inovasi dan kreativitas juga penting. Untuk bisnis eceran dan jasa profesi, strategi yang digunakan difokuskan pada memaksimalkan pendapatan. Lalu hasil analisis. Dalam memilih lokasi, PT Prima Multi Usaha Indonesia mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama ada risiko politik yang dihadapi, peraturan yang ada, sikap pemerintah, serta insentif pemerintah. Yang kedua permasalahan budaya dan ekonomi. Yang ketiga ada lokasi pasar, karena produk yang telah dibuat harus dapat diserap oleh pasar. Yang keempat, ketersediaan tenaga kerja atau SDM. Yang kelima, ketersediaan pasokan, komunikasi dan energi. Lalu yang keenam, risiko nilai tukar mata uang. Manajemen persediaan. Analisis terkait studi kasus. Manajemen persediaan adalah proses untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh suatu instansi atau perusahaan, mulai dari cara memperoleh persediaan, penyimpanannya, sampai persediaan tersebut dimanfaatkan atau dikeluarkan. Persediaan merupakan salah satu aset perusahaan yang sangat berhubungan dengan penjualan maupun tingkat produksi, sehingga jika ada masalah menyangkut mengenai persediaan, akan langsung berpengaruh terhadap kerugian bisnis.
Manajemen persediaan hasil analisis. Dalam PT Prima Multiusaha Indonesia selalu memperhatikan faktor yang sudah ada saat lama, yaitu yang pertama adalah jumlah dana yang tersedia. Yang kedua adalah lead time atau waktu tunggu barang yang dipesan. Yang ketiga frekuensi penggunaan. Yang keempat daya tahan persediaan. Yang kelima bencana. Yang keenam tingkat penawaran dan juga tingkat permintaan. Dan ada beberapa kegiatan manajemen persediaan yang harus dilakukan pada PT Prima Multiusaha Indonesia. Yang pertama, memastikan persediaan yang ada cukup untuk periode berjalan. Yang kedua, memastikan persediaan dikelola dengan optimal. Yang ketiga, persediaan seefisien mungkin. Efisiensi yang dimaksud di sini adalah perusahaan dapat memperkecil biaya persediaan. Lalu ada Global Supply Chain Operation, analisis terkait studi kasus. Bisa dikatakan bahwa rantai pasokan global bisa menjangkau berbagai benua dan juga negara dengan tujuan mencari dan memasok barang maupun jasa. Saat implementasinya, rantai pasokan akan melibatkan aliran informasi, proses maupun sumber daya yang ada di seluruh dunia. Keuntungan yang ada diperoleh dari global supply chain adalah yang pertama ada barang, layanan, serta tenaga kerja yang murah. Yang kedua, tersedianya barang-barang yang tidak tersedia dalam negeri. Yang ketiga, produk-produk yang tersedia di pasar global memiliki kualitas yang tinggi. Lalu yang keempat, meningkatkan kompetensi global dan berakibat pada mengurangi biaya. Hasil analisis, dalam hal ini PT Prima Multiusaha Indonesia telah melakukan penerapan global supply chain tersebut, di mana PT Prima Multiusaha Indonesia merupakan perusahaan yang beroperasi di bidang pendistribusian kartu telepon yang telah diproduksi dan akan disebar kepada pelanggan perusahaan, produk utama kartu internet. Produk yang dihasilkan PT Prima Multiusaha Indonesia ini juga memiliki standar internasional sehingga produk dari PT Prima Multiusaha Indonesia telah diekspor ke berbagai negara dan menjual produknya di Singapura, Malaysia, China, Thailand, dan Jepang. Dalam melakukan global supply chain, PT Satnusa Persada Tbk telah melakukan sertifikasi yang bertujuan untuk mempermudah masuknya produk pasar ke global. Lalu ada penjadwalan. Analisis terkait studi kasus. Penjadwalan atau scheduling merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengalokasikan fasilitas, peralatan, maupun tenaga kerja dan menentukan urutan pelaksanaan bagi suatu kegiatan operasi, menurut Herjanto 2008. Penjadwalan yang dilakukan dengan beberapa tujuan. Tujuan dari penjadwalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan utilitas atau mengurangi waktu tunggu. Yang kedua, mengurangi max span atau suatu pekerjaan dan average flow time untuk tiap proses. Yang ketiga, mengurangi tingkat barang setengah jadi atau work in progress. Yang keempat, meminimalkan biaya produksi. Yang kelima, mengurangi setup time. Yang keenam, memenuhi keinginan konsumen dalam hal kualitas produk dan ketepatan biaya waktu pengiriman. Hasil analisis. Penjadwalan yang baik memiliki beberapa kriteria pengukuran. Kriteria tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu penyelesaian keseluruhan job atau max span, yaitu dengan mengukur total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua job yang ada. Yang kedua, rata-rata flow time atau average flow time, yaitu dengan menghitung rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tiap job. Yang ketiga, ada rata-rata waktu keterlambatan atau average lateness, yaitu dengan menghitung rata-rata selisih antara waktu penyelesaian waktu aktual dengan due date yang diberikan. Lalu ada CPM atau PERT. Analisis terkait studi kasus. Critical Path Method atau CPM adalah metode analisis perancangan alur proyek yang menggunakan perkiraan waktu tetap untuk setiap kegiatannya. Program Evaluation and Review Technique atau PERT adalah suatu model jaringan yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan sebuah proyek atau pekerjaan melalui pemetaan waktu penyelesaian kegiatan yang acak. Bab 5 Rangkuman. Bab 5 Rangkuman. Adapun kesimpulan yang dapat diambil adalah PT Prima Multiusaha Indonesia, perusahaan distributor telekomunikasi asal Cirebon, telah merambah segmen bisnis lainnya.
Seiring dengan bertambahnya kepercayaan yang diberikan mitra bisnis, kini perusahaan yang didirikan oleh Rudi Susanto Wijaya pada tahun 1998 di Cirebon itu memiliki sejumlah perusahaan, yakni PT Prima Distribusi Indonesia, distributor produk Kraft Heinz ABC, PT Graha Prima Mentari, distributor Coca-Cola untuk wilayah Bali, Jawa, dan Sumatera, PT Prima Lintas Nusantara, distributor Excel Axiata, serta PT Prima Digital Indonesia yang menggarap segmen telekomunikasi informasi dan e-commerce. Tentu saja, manajemen perusahaan harus lihai mengelola arus keuangan dan menangkap peluang emas demi menyokong pertumbuhan bisnis di masa mendatang. PT Prima Multi Usaha Indonesia memiliki permasalahan dalam menjalankan bisnisnya. Salah satu masalah yang biasa terjadi yaitu kegiatan penjadwalan, seperti contoh penjadwalan jam kerja yang sering bertabrakan dan jadwal pendistribusian kartu kepada retail yang sering terlambat. Adapun saran, dalam permasalahan pada PT Prima Multi Usaha Indonesia, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang mungkin bisa dilakukan ataupun diterapkan oleh PT Prima Multi Usaha Indonesia. Pertama, perusahaan dapat membuat suatu aplikasi penjadwalan secara otomatis agar tidak lagi terjadi kesalahan. Kedua, lakukan kegiatan penjadwalan kembali dengan teliti, walaupun sudah menggunakan aplikasi tetap harus dilakukan secara teliti dan cepat. Dan terakhir, selalu pantau kegiatan penjadwalan. Sekian hasil presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.